Ya, shalom semuanya. Shalom, bersuka cita kita kembali di ibadah fellowship kita saudara pada malam hari ini. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama memuliakan namanya. Dan kami semua itu mari sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat malam Bapa, selamat malam Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu Bapa yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar Bapa kami ingin satukan hati kami Bapa untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, pujian beribadah kami Tuhan layak Bapa di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Bapa yang ada bersama-sama dengan kami Bapa di tengah kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa sepanjang malam Tuhan. Haleluya Yesus, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara, kita mau sama-sama angkat satu penyembahan. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati menjadi berjaga untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Uruskan hidupku selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dan Bapa menyenangkan Bapa di rinduan kami Tuhan. Mari kita angkat firman di awal saudara. Tuhan mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Sentuh hati kita. Tuhan, sentuhlah hati ini, jadi berjaga untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu.
menyembahmu. Senang kami, Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib namamu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh ku bangga memiliki Allahmu Yesus. Haleluya, haleluya. kami terus Bapa menyenangkan Tuhan selama kami hidup ya Bapa. Kami terus menyenangkan Tuhan ya Bapa. Kami serahkan semua Bapa yang ada dalam hati kami, kami Tuhan. Kami serahkan di depan tangan Tuhan. Ya Bapa, hidup kami Tuhan semuanya Bapa. Seluruh rancangan Bapa setiap kami terus menyenangkan Yesus. Bapa, kalau sebentar Tuhan, kami ingin memuji Bapa, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang berkati setiap pujian dan kami Bapa menjadi hal yang terbaik ya untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kau juga berkati kami ya Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Kau yang bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus Bapa. Kiranya Bapa, malaikat-malaikat menjaga kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Kau hadir Bapa bersama dengan kami Tuhan pada malam hari Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, apa yang Kau akan kembali Bapa, terbangun Bapa di hati setiap kami Tuhan. Kami ingin terus meninggikan nama-Mu, kami ingin terus memuji Kau Bapa. Kiranya Bapa Kau mendengar setiap pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang di blok sepat kami ya Bapa. Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa untuk mereka Bapa. Kau tutup pupus mereka Bapa. Kiranya Bapa dengan kesempatan mereka bisa lagi berkumpul Bapa bersama dengan kami memuliakan nama Yesus. Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan bawa firman Tuhan pada malam hari ya Bapa. Kiranya Kau tersertai ya Bapa, sehingga Bapa firman Tuhan akan disampaikan nanti Tuhan bisa menjadi rema ya Bapa untuk kehidupan setiap kami ya Yesus. Tuhan, sekarang kami ingin bangkit Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya sama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan dan sekarang kita angkat satu puji untuk Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita sama-sama imani lagu dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita percayalah, kita pasti sanggup, amin. Kita bersama-sama buka kesaksian pada malam hari ini, buka ruang kesaksian bagi saudara-saudara yang bersaksi ceritakan dalam doa puasa. Jadi kayak dari doa puasa itu saya merasa kayak semakin banyak hal tuh dipermudah sama Tuhan gitu kan. Kayak kekhawatiran saya, terus ketakutan saya, semuanya itu kayak jadi dihilangkan sama Tuhan, digantikan dengan sukacita dari Tuhan. Jadi saya mau memberi kesaksian aja kayak tentang bagaimana Tuhan tuh selalu memberkati kita gitu lah, di balik kesakitan kita, di balik kekhawatiran kita, Tuhan tuh selalu memberikan penghiburan bagi kita. Jadi mungkin saudara juga tahu besok saya ada pengumuman tentang universitas negeri yang saya pilih, apakah saya diterima atau enggak, itu hasilnya besok keluar. Tapi saya mau imani saja, kayak apapun hasilnya, sekarang saya percaya Tuhan sudah kasih yang terbaik. Kayak kalaupun mungkin belum jalan saya untuk masuk ke universitas tersebut, saya percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik lagi buat saya. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, ya berarti memang Tuhan takdirkan saya untuk di situ. Dan sekarang kekhawatiran itu sudah digantikan sukacita sama Tuhan. Jadi karena saya ubah mindset saya, jadi kayak oh Tuhan udah kasih yang terbaik, apapun hasilnya Tuhan udah kasih yang terbaik. Jadi saya bersyukur karena ya cuma Tuhan lah penghibur kita di saat kekhawatiran dan ketakutan itu melanda kita gitu. Jadi mari kita sama-sama bersyukur karena Tuhan pasti akan selalu menyertai kita apapun kendala kita, apapun kekhawatiran kita. Itu saja kesaksian dari saya. Apa ada yang kesaksian lagi? Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau
menyayangiku. melewati badai langit biru. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Saudara, kita mau iman, kita mau percaya Tuhan kita lah yang sungguh baik. Kita mau ketik dari awal, kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupa. Kau mengasihiku, kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajari melewati awan yang kelabu. Aku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, kau sungguh baik, oh, kau sungguh baik. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kembali lagi hamba mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, di mana Kau masih memberikan hamba kesempatan untuk bisa melayani-Mu pada malam hari ini Tuhan. Hamba sangat bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang selalu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada malam hari ini, baik Filia sebagai WL, Yoel sebagai multimedia. Kami percaya Tuhan, Kau pakai anak-anak kami Tuhan sebagai alat-Mu yang terus Kau sempurnakan selalu Tuhan. Dan kami juga percaya apapun yang menjadi cita-cita mereka Tuhan, pergumulannya untuk mendapatkan tempat kuliah yang terbaik sesuai dengan cita-citanya Tuhan,
Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkatinya Tuhan, dan Engkau yang menyediakan Tuhan apapun yang mereka perlukan Tuhan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang kuliah Tuhan. Engkau semuanya Tuhan yang menyediakan Tuhan dan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya khususnya Filia yang akan menerima Tuhan pengumuman pada esok hari Tuhan untuk tempat kuliah yang ditujunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semua pilihan yang terbaik daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Filia akan mendapat yang terbaik Tuhan untuk semua yang dicita-citakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami membuka hati kami. Kami percaya firman-Mu selalu menjadi terang dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan firman-Mu selalu memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Setiap saat kami memerlukan Engkau, Engkau selalu Tuhan menjawab dan mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan, dan kita sama-sama perkatakan Amin. amin, haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita kembali mengucap syukur ya pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Amin. Dan pada malam hari ini saya ambil firman Tuhan di Amsal 16 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Amsal 16 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amin. Ya, firman Tuhan sudah menjadi jawaban yang luar biasa ya buat kita semua yang bekerja maupun ya sebagai ibu rumah tangga. Ya, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Segala tindakan kita, dan kita percaya Tuhan akan kasih kita kemampuan dan kekuatan. Dan kita juga ya jangan kita memandang diri kita ya, contohnya kalau saya sudah sebagai hamba Tuhan, hidup saya pasti sudah benar selalu jalannya. Belum tentu ya, hamba Tuhan juga ada yang salah jalan ya. Dan itulah makanya kita sebagai hamba Tuhan juga harus banyak berdoa dan melekat kepada Tuhan. Apalagi yang belum menjadi hamba Tuhan, harus lebih lagi melekat di dalam Tuhan dan membuka hati untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan kita menjadi manusia yang biasa-biasa aja, tetapi manusia yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena saya percaya memang ikut Tuhan itu ya sama, kita juga seperti manusia biasanya. Ya, kalau kita menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Malah kita akan bisa tersesat jalan kita. Makanya ya kita dekat dengan Tuhan aja juga banyak cobaannya. Makanya ya kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, cobaan seberat apapun tidak akan melebihi kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Tapi kalau di luar Tuhan, ya kekuatan yang dari Tuhan itu
ya belum terbuka, bukannya tidak ada. Semua manusia yang lahir di dalam muka bumi ini semua ada berkatnya masing-masing, tapi belum terbuka karena hatinya belum terbuka untuk Tuhan, sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Makanya kita ya bersyukur saat ini kita sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan ya kita harus, kalau kita sudah percaya, jangan setengah-setengah, kita percaya sepenuhnya. Dan di firman di ayat 3 ini juga dikatakan serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Serahkan itu semuanya kita serahin. Jangan setengah-setengah, biarpun sedikit secuil pun kita serahkan kepada Tuhan. Karena perkara yang sedikit yang kita hadapi, kalau kita nggak serahin ke Tuhan, ya semakin hari semakin akan menumpuk dan menjadi bukit. Gimana permasalahan kita yang besar kalau kita tidak serahkan ke Tuhan. Dan ya firman ini sungguh luar biasa ya, menuntun kita untuk melakukan segala jalan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita jangan mempunyai, yaitu ini segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Jangan kita menggunakan kedagingan kita untuk melihat diri kita itu, oh saya sudah lebih pintar, saya sudah lebih bisa, saya punya segalanya, saya bisa membeli semuanya. Ya, pandangan kita, jangan kita mempunyai pandangan seperti itu. Dan di sini tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam hal ini menguji hati itu adalah ya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu sedikit pun apa yang kita sembunyikan. Tuhan tahu semuanya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, Tuhan tahu semuanya. Makanya kita jangan kita memandang Tuhan itu tidak melihat apa yang kita perbuat. Mau kita berada di lubang semut pun Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Makanya kita bersyukurlah mempunyai Bapa yang selalu memperhatikan kita. Dimanapun kita butuh pertolongan, Tuhan selalu siap sedia untuk menolong kita. Makanya di sini ya dari ayat 1 sampai ayat 6 pertolongan Tuhan itu luar biasa. Makanya manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Apa yang kita perkatakan tidak baik, ya hasilnya tidak baik. Tapi kita perkatakan yang baik, Tuhan akan memberkati. Di firman ini sudah ada, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Kalau jawaban lidah daripada Tuhan, semuanya akan baik. Karena kita melekat di dalam Tuhan. Jangan kita menimbang-nimbang segala sesuatu yang ya, makanya kita selalu harus di dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita itu kita keluarkan untuk kita bisa merasakan perkataan Roh Kudus yang dari Tuhan, apa roh iblis. Jadi makanya kita anak-anak Tuhan harus banyak-banyak melekat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak salah jalan dan tidak salah pilih langkah untuk menuju kerajaan sorga nantinya ya. Kita hidup ini adalah kesempatan. Makanya kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan di situ dikatakan maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, pasti rancangan Tuhan dalam hidup ini semuanya selalu indah dan yang terbaik ya. Kita jangan kita dalam menghadapi suatu kehidupan yang mungkin ada saatnya kita mengalami hal-hal yang tidak baik, ya kita menyalahkan Tuhan. Justru kita harus kembali lagi, kita koreksi diri kita. Ya kayak saya ibu rumah tangga. Ya ada kalanya perkataan kita sebagai orang tua dan perbuatan kita sebagai orang tua pun tidak selalu benar.
Kalau ada yang berubah dengan sifat anak terhadap orang tua, ya kayak saya ngeliat Fanny misalkan, ada yang berubah, kok kayaknya nih anak tambah cuek atau tambah apa, saya akan tegur, kenapa kamu punya sifat seperti itu? Ya kalau dia mengutarakan segala sesuatu yang mungkin dengar dengan telinga kita tidak enak gitu, ya kita harus menerima segala sesuatunya. Ya kadang perbuatan kita, ya sebagai orang tua hanya berpikir saya orang tua, saya berkata pasti yang terbaik buat anak, dan perkataan saya semuanya benar. Ya tidak semuanya, kita sebagai orang tua juga perbuatan dan perkataan kita selalu benar. Ada kalanya kita dikoreksi oleh anak dan kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya, salahnya di mana, ya kita perbaiki. Jangan sampai kita di dalam keluarga hanya karena perbedaan pendapat tidak ada jalan keluarnya dan terjadi perpecahan. Makin lama anak menjauh dan kita hidup sendiri dalam dunia ini. Sedangkan Tuhan memerintahkan untuk beranak cucu. Beranak cucu berarti harus hidup bersama-sama dengan sesama. Kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya harus hidup bersama-sama, baik di dalam komunitas, baik di dalam keluarga, apalagi di dalam keluarga. Ya kita harus ya bersatu di dalam keluarga. Makanya ya saya bersyukur anak mantu dan cucu saya ya terus melekat di dalam Tuhan. Ya saya juga mengucap syukur sekali saya bisa tiap hari saya menjaga cucu aja, saya mengucap syukur. Saya tiap hari saya bersyukur melihat cucu sehat, cucu ya terutama kesehatan ya, yang saya mengucap syukur sekali buat Tuhan yang selalu baik. Ya saya bersyukur selalu suami, anak, mantu dan cucu sehat semua, dan ya kita bisa kerjasama di dalam keluarga, di dalam pelayanan pun kita bisa bekerja sama. Ya itulah perbuatan tangan Tuhan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya, karena ya saya di dalam kehidupan ini semakin hari ya saya hanya berpikir semua saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang saya makan, minum, pakai, semua saya serahkan ke Tuhan, karena saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Begitu juga ya Tuhan selalu tunjukkan ya segala perbuatannya yang luar biasa, yang terbaik ya, khususnya untuk kesehatan. Ya tadi saya bilang cucu saya semakin hari semakin sehat dan gemoy ya, lucu. Jadi ya saya tiap hari bersyukur selalu, dan ya perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa sekali, yaitu anak saya diberkati, Fania ya sesuai dengan firman ya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta ya, tetapi diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan saya bersyukur Fania sudah punya rumah sendiri ya di Bekasi, dan Jumat ini dia akan syukuran. Ya saya itu semua karena pekerjaan tangan Tuhan, bukan pekerjaan tangan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini ya. Dan ya orang tua hanya berdoa, itulah kuasa dari doa. Anak mantu dan cucunya ya Tuhan selalu berikan perlindungan yang terbaik ya di sini, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita boleh bercita-cita, tetapi kita juga harus menyerahkan semua cita-cita kita kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Itulah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Orang yang mau menjatuhkan anak-anak Tuhan pasti akan mengalami ya itu firman sudah dikatakan hal yang tidak baik ya, malapetaka akan menimpanya. Karena orang-orang fasik hanya berpikiran yang tidak baik ya. Dan ya kita serahkan semuanya, segala tujuan kita apapun yang kita pergumulkan ya kita selalu harus bersyukur kepada Tuhan. Ya terima setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian
bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Makanya kita ya bukan hanya anak-anak ya, kita juga sebagai orang tua ya, kita juga jangan, ya tadi saya sudah bilang ya, jangan perkataan kita sebagai orang tua selalu benar. Dan kalau kita juga sudah diberkati, jangan sampai kita menjadi sombong bahwa kita berkecukupan, kita tidak pernah meminta-minta, kita hanya bisa, kalau memang perkataan bagus, kalau bisa kita memberi, tetapi dari pemberian itu jangan sampai membuat kita menjadi sombong. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Jangan kita dengan tinggi hati, tapi dengan segenap hati. Jadi makanya kita harus selalu melekat di dalam Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam keluarga Fellowship Zoom, keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya saya pribadi juga sangat bersyukur. Saya bukannya hanya melihat keluarga saya sehat, keluarga saya diberkati. Ya saya bersyukur hanya sebatas itu, tetapi saya bersyukur juga ya kayak kemarin kita bisa ibadah raya dengan keluarga-keluarga jemaat gereja Bethany Immanuel. Ya saya bersyukur bertemu dengan keluarga Bethany Jemaat Immanuel, dengan ibu-ibu WBI yang luar biasa. Ya, sekarang pun saya bersyukur bisa ketemu dengan keluarga Fellowship Zoom. Ya itu semua saya rasakan bukannya karena kewajiban kita, oh saya ikut Zoom, saya pasti diberkati. Bukan karena seperti itu, karena saya bersyukur saya bisa ikut Zoom dengan rasa hati yang saya bersyukur saya bisa hadir di tempat ini, saya bisa hadir di Zoom. Karena kesempatan saya untuk beribadah, biarpun secara Fellowship Zoom, itu sungguh berkat yang luar biasa. Saya percaya Tuhan tidak akan, biarpun Fellowship Zoom kita berada di rumah kita masing-masing pun, berkatnya akan mengalir di rumah kita yang kita duduki, kita tempati pada saat kita beribadah secara Fellowship Zoom. Saya percaya, ya kayak mertua saya di Sukabumi, misalkan ya kayak Bu Ana di Bali, dimanapun kita berpijak, berkat Tuhan mengikuti. Apalagi kita mengikuti ibadah yang Tuhan sediakan pada malam hari ini, secara Fellowship Zoom pun kuasa Tuhan ya selalu melekat dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa ya ikut Fellowship Zoom ya cuma Zoom. Jangan kita punya hati menyepelekan segala sesuatu dalam bentuk ya seperti saat ini ya, ibadah bersama Tuhan. Jangan menyepelekan hal seperti, memang melihatnya hal sepele cuma Zoom gitu, tetapi ya itulah saya rasakan berkat Tuhan yang luar biasa dari apa yang kita berikan buat Tuhan pada malam hari ini. Ya mungkin kita ya pastinya kita adalah biaya untuk beli data di handphone kita untuk bisa kita beribadah secara Fellowship Zoom, tapi Tuhan kita luar biasa. Kita percaya Bapa kita itu punya kasih yang luar biasa. Beda dengan Bapa kita yang di bumi ya. Bapa kita yang di surga itu Bapa yang luar biasa. Tidak pernah dia memperhitungkan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Tuhan akan sediakan semuanya. Apapun yang kita perlukan Tuhan sediakan. Tuhan tahu apa keperluan kita. Jangan kita menginginkan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan, tidak mungkin kita bisa tidak mungkin kita bisa nyatakan. Ya mungkin kalau kita punya rumah di dalam gang, tapi kita pengen udah di dalam gang rumahnya ya tidak layak, tapi pengen yang mewah-mewah. Tuhan pengen mobil Mercy gitu kan, itu tidak mungkin. Sedangkan buat makan aja kita tidak bisa gitu.
Ya, karena Tuhan tahu apapun kebutuhan kita ya. Makanya kita ya jangan kita minta berlebih-lebihan dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Makanya kalau kita sudah melekat di dalam Tuhan, ya kita pasti akan melongo lihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Ya saya pun juga, ya saya pribadi bisa seperti ini ya karena saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, bukan hanya terjadi dalam kehidupan saya dengan suami, tetapi dengan anak, mantu dan cucu saya. Tuhan berkati semuanya. Ya, anak saya bisa ya kuliah, itu berkat yang luar biasa. Ya, anak saya bisa memiliki rumah sendiri, itu berkat luar biasa. Ya saya merasa ya dengan melihat perbuatan tangan Tuhan, ya kalau kita melihat ya perjalanan hidup saya dari awal menikah, ini jauh dari semua apa yang saya miliki sekarang. Itulah perbuatan tangan Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan keluarga saya. Saya percaya semuanya itu adalah ya banyak orang makin kita melekat di dalam Tuhan, ya kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya seperti saat ini, ya saya bisa ada saat ini, ya semua karena doa saudara semua, bukan karena doa saya pribadi. Kita kesatuan hati kita di dalam Tuhan, itu yang menyelamatkan, yang terus menjaga kita di dalam Tuhan, yang membuat kita semakin melekat di dalam Tuhan dan dijauhkan dari hal yang tidak kita ingin, karena kita bawa kesatuan hati kita di dalam doa. Dan di sini juga dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Itulah dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Ya, sekarang kalau kita contoh ya, kita berumah tangga, kalau kita tidak mempunyai kasih, apakah bisa jalan juga? Dan tidak ada kesetiaan di dalam rumah tangga, apakah rumah tangganya bisa langgeng? Ya belum tentu ya. Semua harus kita ada kasih, ada kesetiaan. Segala kesalahan apapun ya tidak ada di dalam rumah tangga kita. Yang ada hanya kedamaian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mempunyai roh yang takut akan Tuhan, makanya kita akan dijauhi dari kejahatan. Ya, kalau kita melekat di dalam Tuhan, pasti kita akan merasakan orang yang mau jahat dengan kita, dia akan menjauh dari kita. Ya, waktu itu saya juga sudah pernah kesaksian ya, bahwa saya hampir terkena hipnotis, yang ya hipnotis yang di pasar begitu, yang katanya bisa kita diambil hartanya di rumah, atau kalau kita pakai perhiasan bisa diambil. Tapi pada saat saya mengalami hal itu, orang yang mau menghipnotis saya itu ya kayak merasa galau juga, karena ya pada saat saya tidak mau ikut dengan mereka, ya mereka merasa langsung pengen menghindar gitu. Tetapi saya pada saat saya ya karena saya sifat dia pengen membantu dan saya tidak bisa ikut dengan dia, ya saya minta nomor teleponnya, dia nggak kasih. Dan ya saya bilang ya ini aja, kalau memang belum ya saya hanya tunjukkan saya gereja di sini. Ya dia bertanya juga bahwa saya itu hamba Tuhannya atau apa ya. Ya mungkin dia tahu kali pada saat dia bertanya seperti itu, kok saya tidak terkena hipnotisnya gitu loh. Makanya dia sempat bertanya bahwa saya itu orang gereja ya gitu. Dan saya bilang ya iya, pelayan Tuhan ya. Ya puji Tuhan aja saya bilang, ya dalam nama Yesus.
ya. Terus mereka itu mundur dengan sendirinya pada saat saya mengalami hal itu. Makanya itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita tidak merasakan secara langsung kayak Superman ya, ada kekuatan cerung gitu, ada keperkasaan ya. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan ya tidak seperti itu ya, kita selalu kayak kuat-kuat ya, tidak seperti itu ya. Tapi itulah sesuatu yang niat yang jahat yang di luar sana ya, tidak akan melekat di dalam tubuh kita. Justru orang yang berniat jahat itu akan kembali lagi ke dia, tidak akan melekat di dalam kehidupan kita. Orang yang akan mempunyai pikiran yang jahat kepada kita ya kembali lagi ke mereka. Kita pun tidak bisa menghakimi mereka ya, karena penghakiman itu ya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Makanya kita serahkan di firman tadi yang ayat 4 itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya biarlah Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang menghakimi dia. Dan ya kita sebagai manusia ya hanya bisa, ya kalau kita sudah mengerti firman ya kita hanya bisa ya bilang ampunilah dia Tuhan. Kita bantu, malah kita harus membantu dia untuk Tuhan mengampuni dia dan ubahkan dia. Bukannya kita syukurin lu dihukum Tuhan. Jangan kita seperti itu, syukurin gitu. Tetapi kita minta Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Dan kita juga minta pertolongan Tuhan supaya dia semakin dimengerti untuk perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan dia. Ubahkan yang tidak baik menjadi baik. Justru kita harus mendoakan. Seperti saat ini kita saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Terus jaga hati kita agar fokus ya di dalam Tuhan ya, karena kalau kita tidak akan kita merasakan rugi lah di dalam Tuhan. Bukan rugi untuk mencari keuntungan ya, tetapi rugi ya kita tidak akan merasakan lah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Karena apa? Karena ya kita harus pada saat kita bangun pagi ya, saya selalu bilang kita harus doa Bapa Kami. Kita minta di dalam doa Bapa Kami ya banyak doa yang menjadi berkat juga buat kita semua. Karena ada pengampunan, ada berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, jauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Ya minta semuanya di dalam doa Bapa Kami itu ada doa-doa yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya tinggal baca aja, tinggal nyontek aja, buka, kita baca, Tuhan akan jawab. Mungkin kita ya namanya faktor usia ya, yang menghafalnya susah masuknya, dibaca aja doa Bapa Kami, dan di situ ya banyak berkat yang akan kita rasakan di dalam Tuhan, karena Tuhan akan selalu menjaga hati kita agar terus ya sesuai firman ayat 6 nih, kesetiaan di dalam Tuhan, dan Tuhan berikan kasih yang terbaik. Kita harus ya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang penting kita kesatuan hati dalam rumah tangga dulu, kita ciptakan yang terbaik, baru kita menabur keluar dengan perbuatan kita yang terbaik. Ya, saya bersyukur itu yang Tuhan ajarkan kepada keluarga saya. Ya, saya dari dulu saya juga sudah pernah saksikan kesatuan hati di dalam keluarga. Sudah di dalam keluarga kita mempunyai kesatuan hati, kita menabur ke saudara kita. Ya, pada saat ini Tuhan percayakan kita menabur di dalam rumah Tuhan. Menabur itu bukan bentuk uang aja ya yang kita fokuskan, tetapi hati kita,
ya talenta kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Itu juga bisa kita taburkan untuk tempat yang memang ya memerlukan kita ya. Tuhan yang Tuhan percayakan lah, bukannya memerlukan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kita harus bersyukur selalu dimanapun Tuhan tunjukkan tempat yang terbaik untuk Tuhan percayakan, ya kita kerjakan. Saat ini ada di tempat A, besok di tempat B, kita tidak tahu ya. Tapi itulah yang makanya saya di dalam perbuatan tangan Tuhan ya, saya dipilih, diberikan rumah di Tangerang. Ya kita ikutin aja rancangan Tuhan, dan ya ternyata buka gerejanya di Bekasi. Ya lumayan kan jalan, nggak jalan sih, naik kendaraan dari Tangerang ke Bekasi. Ya saya juga bersyukur. Itulah rancangan Tuhan yang kita tidak bisa pikirkan, tetapi rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Dan ya saya bersyukur punya rumah di Bekasi dan di Tangerang. Ya itu ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya, di Tangerang saya bisa berkumpul dengan cucu saya, dengan anak saya. Ya saya bisa ya saling menopang, saling melengkapi lah segala sesuatunya. Ya kita kalau sudah di dalam Tuhan, jauhkan segala pikiran yang tidak kita inginkan ya. Kita hanya percayakan hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Ya udah, bersyukur aja. Itulah jalannya Tuhan, dan itulah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Tetaplah setia, tetaplah jaga hati kita, dan tetap minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita harus selalu mempunyai roh takut akan Tuhan. Makanya kita akan terhindar dari segala kejahatan atau malapetaka yang ingin menghampiri kita ya. Makanya kita jangan buka celah bagi si iblis, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau perkatakan pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau selalu melekat dalam hidup kami, dan Engkau juga memberikan pengampunan yang terbaik bagi kami Tuhan. Atas salib-Mu Tuhan, kami pandang salib-Mu terus Tuhan. Hingga saat ini kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib menyelamatkan kami dan menjauhkan kami dari segala apapun yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami percaya, kami hanya menginginkan kasih-Mu yang penuh damai dalam kehidupan kami Tuhan. Jaga hati kami selalu Tuhan, agar kami terus kuat di dalam menjalankan kehidupan ini Tuhan. Kami percaya, biarlah kami, roh kami Tuhan, hati kami sepenuhnya Tuhan melekat di dalam Engkau, dan Engkau tinggal diam di dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan, kami percaya terus merasakan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang terindah Engkau sediakan bagi kami dalam kehidupan ini. Kami percaya kami sama-sama bisa selalu berkumpul kembali Tuhan di dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wah, cukup panjang ya ayatnya saudara. Ada yang sudah hafal untuk ayat hafal pada malam hari ini? Atau tidak tahukah kamu? Amin, sudah hafal Amin.
Oke, salam semuanya ya. 1 Salam. Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Amin. Terima kasih Ami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Amin. Selanjutnya Ibu Tantaucan. Salam. Ibu apakah sudah hafal Ibu? Coba kayak gini ya. Silakan Ibu Tantaucan. Bahwa 1 Korintus 11 ayat 6 ayat 19. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang tidak yang di dalam kamu, Roh Kudus yang keluar dari Allah, bukanlah milik kamu sendiri. Berapa ya? Kudus yang kamu Ya. peroleh Oke. Terima kasih Bu Tantaucan. Tuhan Yesus memberkati. Masih Kriya. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Ana. Salam Bu Ana. bahwa tubuhmu ada di dalam Halo. Roh Kudus Salam. yang diam di dalam Korintus 6 ayat 19. yang diam di Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu oleh adalah bait suci Allah yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu. bukan milik kamu sendiri. Benar kan? Oke, betul. Oke. Terima kasih banget. Bukan milik kamu sendiri. Selanjutnya ada lagi mana? Dan Oke, Fani. 1 Korintus 6 ayat 19. Korintus 16 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus di dalam yang diam di dalam kamu adalah kamu, bait Roh Kudus Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kudus yang kamu peroleh dari Allah, enggak bahwa kamu bahwa Kudus yang 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 19. Apa tidak tahu kamu bahwa tubuhmu udah. ada di Tadi dalam kepotong di aku. bahwa Coba. Marahnya. Iya. Oke, terima kasih Fani. Tuhan Yesus memberkati. yang dia Apa ada di lagi? dalam kamu. 1 Korintus Mana, 6 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Shalom Nathan. Silakan. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Coba lihat 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan hidup dan bahwa hidupmu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, dan bahwa kamu bukan milik kamu Oke, sendiri. amin. Nah, Nathan. Tuhan Yesus memberkati. kamu bukan Ada milik lagi? kamu sendiri. Buat Berarti ya. Oke, terima kasih banget Fani Nathan. Yang selanjutnya tadi Tante Lipong. Tante Lipong sudah ready? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan
milik kamu sendiri. Oke. Oke, terima kasih Tante Lipong, Tuhan Yesus memberkati. Amin, sama-sama. Ini ya. Oke. Aku dong, aku Selanjutnya. takut lupa. Oke, Bugam. Silakan Bugam. Panjang soalnya. Itu panjang ya. Iya. 1 Siapa Korintus. yang kasih tahu? Patrick. Lu Patricknya suruh hafal dia. Iya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan hidup, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bener nggak? Oke. Aduh. Aduh, si Bugam. Ada lagi Bugam. Terus pantun. Bugam ada lagi Bugam. Saya coba ya. Oke, silakan Bugam. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan hidupmu bukan milik kamu sendiri. Oke. Betul? Oke. Betul ya? Dan hidup. Ih, betul. Oke. Terima kasih Ki Bugam. Oh iya, kurang bawahnya. Ci Ferry ada yang mungkin? Mana Oke. tadi? Melin di atas. Oh, enggak nih. Oke. Patrick. Terima kasih Bugam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama Filia. Melin. Apa tadi? Ibu Nini duluan ya tadi ya. Ibu Nini sudah siap Ibu Nini. Cici Nini. Oh, Cici Nini ya. Aku minta Cici Nini. Ini apa? Sini. Cici Nini. Silakan Cici. Ika aja belum dipanggil ibu. Aduh. Makanya cepetan nih. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, betul. Terima kasih Cici. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Om Gostum Sin. Shalom Om. Silakan Om. 1 Korintus 6 ayat 19. Ataukah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, betul. Terima kasih Om Sin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya tadi ada Bu Sherly ya. Halo Bu Sherly. Ini mas ada Bu Sherly. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada, tadi aku salah lihat kayaknya. Oh Yoel mau makin. Oh oke. Yaudah kita lanjut ke Ko Petri. Salam Ko Petri. Halo. Shalom Filia. Kedengeran Fit? Kedengeran kok? Ya.
1 Iya. Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ulang. Sorry kok tadi baru di tengah pas keputus. Kayaknya koneksinya Kometrik lagi nggak oke. Suaranya keputus ya. Nah tadi keputus. Ya, diulang aja. Signalnya masih oke ya. Kometrik. Iya, udah ada kok suaranya kok. Shalom. Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke, terima kasih Pak Petit, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah. Sekarang berarti sudah semua ya. Oke, aku sekarang. Mama dulu kan mau? Oke, Mama dulu. Oke, ada yang terus. 1 Korintus 6 ayat 19. Dan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu, yang diam dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa tubuhmu adalah milik kamu sendiri. Oke, selanjutnya Mama. Shalom. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri. Amin. 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 Oke, saya akan membacakan yang sudah ayat hafalan hari ini. Tadi pertama ada Ami, yang kedua ada Ibu Natalcan, yang ketiga ada Ibu Ana, ada Fani, ada Grace, ada Nathan, sorry. Terus yang keempat tadi ada Tante Tivol, terus ada Cimini, terus ada Bugem, Pagem, lalu ada Om Bugem Pentil, lalu ada Om Petri, terus ada Panjang lehernya. aku sama Mama. Iya. Jadi nggak mirip dia Ibu Natalcan udah. Ada 13 orang ya totalnya ya. Oke. Ya, sekian saja hari ini. Itu, Belia, itu bukan Ibu Natalcan. Oh, Cici. oh Cici. Oke. Itu apa? Jadi manggilnya Cici Natalcan ya. Iya. Sewa tuh berapa? 60 Kan ya? program itu 60 enggak. ya? 70 Oke. ya? Tante Lipa, Iya. terima kasih Tante Lipa. Sewa? Sama. Sewa yang Oke, sekian ayat kapan hari ini kita dan berkati sama Ya, agak saya pasaran lanjutkan dong. ke pengumuman yang akan dibawakan oleh Pengelola. Pagem. Ada Pagem, silakan.
Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Kita hari ini sudah memasuki di dalam ibadah doa puasa di hari yang ke-15 ya, kalau nggak salah ya. Tidak terasa ya, setengah bulan lagi kita menjalankan ibadah doa puasa. Saudara, doa puasa ini bukannya kita harus memaksa, tetapi ya semampunya saudara ya. Jadi kita mulai puasa itu jam 10 malam, dan kalau seandainya saudara kuat itu sampai jam 6 sore. Kalau seandainya saudara mau sampai jam 12 siang atau jam 3 siang, silakan. Yang terpenting hati saudara yang berpuasa ya. Bukannya kita menahan lapar atau haus, tetapi kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Pertama itu, yang kedua, kita di dalam ibadah doa puasa ini mengenang ya, mengenang hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana nanti pada hari Jumat kita akan merayakan hari kematiannya, saudara ya, mengenang kematiannya. Ya, jadi hari-hari ini hari-hari penderitaan yang Tuhan Yesus harus lalui ya. Itu saja. Lalu seperti biasa nanti kita akan ada ibadah di hari Rabu ya, jam 19.30 seperti biasa, dan di hari Jumat kita akan bertemu di dalam ibadah Jumat Agung di gereja jam 10 pagi disertai perjamuan kudus. Lalu setelah selesai ibadah Jumat Agung, kita langsung mengadakan ucapan syukur di rumah Bapak Patrick dan Ibu Fania yang Tuhan berikan tempat yang luar biasa yang Tuhan berkati. Amin. Dan nanti hari Minggu kita ada perayaan Paskah ya, yaitu hari kemenangan Tuhan Yesus. Kita akan rayakan di hari Minggu jam 10 pagi. Nah, saudara, bagi saudara yang tanggal 23 Mei kita akan mengadakan acara gathering ya. Kita berkumpul bersama keluarga seiman. Kita akan bermain di Citra Raya di World of Wonderland ya, semacam Dufan tapi lebih kecil ya. Di sini kita suasananya kekeluargaan, baik nanti kita keluarga Betani dan nanti siangnya keluarga inti ya saudara. Nah, bagi saudara yang ingin ikut, saudara dikenakan biaya. Ini biayanya pun hanya untuk makan saudara saja ya. Jadi memang di tempat bermain tidak diperbolehkan bawa makanan dari luar. Jadi kita terpaksa harus beli makanan dari dalam sebesar Rp25.000 per orang ya. Akomodasi, tiket masuk itu sudah Tuhan sediakan ya. Jadi saudara tinggal membeli makanan aja yang 25.000 saja, itu saja. Nah, bagi saudara yang ingin ikut, saudara harap mendaftar ya ke Ibu Mary ya. Jadi nanti kita akan mengatur akomodasinya, karena ini kita mohon dibantu ya untuk pendaftarannya. Jadi kita bisa siap-siap mau pakai bis atau pakai mobil yang lebih kecil, saudara ya. Lalu saudara, saya minta dukungan dalam doa ya. Dalam doa gereja kita tahun ini kita imankan kita akan pindah, saudara. Kita anggarkan, saudara, ya sekitar 60 atau 70 juta, saudara. Dana dari mana saya juga tidak tahu, tetapi inilah jalannya Tuhan.
kita imankan ya, imankan bahwa Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menyertainya, saudara. Amin. Saya merindukan saudara, ya kita akan menyewa tetap di pasar modern, tapi yang di Hook saudara ya, yang di Hook itu agak besar dan 3 lantai saudara. Ya nanti di program-program di sana kita akan lebih ditingkatkan lagi saudara ya. Itu saja beberapa pengumuman. Ada lagi? Sepertinya sih nggak ada ya. Itu saja, nanti tolong yang bagi doa syafaat tolong didoakan, sepakat kita imankan gereja kita akan mencari tempat yang lebih luas lagi saudara ya. Amin. Siapa doa syafaat? Bu Mila. Hah? Bu Mila ya? Ibu Mila ya doa syafaat. Iya Pak Gem. Nah ya, ada lagi yang mau diminta doakan? Pemulihan Ibu Ping Saputri. Oh iya, pemulihan Ibu Ping Saputri, Bu Mila, Ibu Marbun. sama Ibu Marbun, Bu Lipong, Ika Ibu Rike. Dalam pekerjaannya biar lancar, biar sehat selalu maupun anaknya, suami istrinya. Ada lagi? Itu satu yang dialami oleh Pak. Tongkat membuat jagat maya heboh. Tapi yang membagikan amalnya. Kalau nggak ada lagi, silakan Bu Mila. Dia melihat dalam foto yang diunggah oleh memang benar benar pulang. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini kami sudah dapat kembali bertemu di buat ibadah fellowship Tuhan bersama saudara seiman kami yang kami kasih Tuhan. Kami dapat disuka cita di dalam Tuhan, mendatang pujian sembah kami kepada Tuhan. Biar Bapa kami senantiasa Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Telah berkati Tuhan, kami percaya Tuhan kasih mengalir bagi setiap anak-anakmu yang senantiasa rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tahu pada satu kebetulan kami dipertemukan di ibadah ini. Kan itu bikin Kami kamu, tahu bikin apa karena sih? kasusnya kerinduan ya Bapak. Kita imankan. Amin. Itu ada berapa di gereja? Gereja ada berapa? Hujan ya? Enggak. Asik. Putri Tuhan yang sudah melewati kembali Tuhan, yang melepaskan selangnya Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang harus dilalui sama Ibu Ping ya Bapak, tapi kami tahu Tuhan rencana-Mu indah hidupnya Ibu Ping. Biarlah Ibu Ping bisa melihat Tuhan betapa besar dan ajaib yang Kau dalam hidupnya Tuhan. Berkati Ibu Ping Tuhan, berikan dia kekuatan, semangat Tuhan, pulihkan dia Tuhan. Biar kami kembali dapat bersama-sama Bapa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati juga suami dan anak-anaknya Tuhan, kuatkan mereka Tuhan untuk mendampingi Ping di masa-masa pemulihannya. Kami percaya Tuhan berkenan melimpah atas keluarganya Ibu Ping Saputri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan kedua-dua untuk keluarga Tante Lipong Tuhan, senantiasa berkati Tante Lipong Bapa di masa-masa tuanya Tuhan. Kalau saat ini dia merasakan ada sedikit mungkin kurang enak badan dan masa-masa dia terapi Tuhan, mari Kau senantiasa ikut campur juga Tuhan, berkati Tante Lipong, berikan dia sukacita senantiasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan hati yang gembira adalah obat ya Bapa yang menghancur ya Tuhan. Berkati Tante Lipong, berkati anak-anaknya Ryan bersama istrinya, Kau berkati pekerjaannya Ryan Tuhan, penuhi dengan berkat-berkat-Mu yang baru ya Tuhan. Itu juga Ibu Lika Tuhan, senantiasa berkati Ibu Lika Tuhan, berikan dia kesehatan, berkat-berkat yang baru ya Tuhan.
Begitu juga kami berdoa Bapa untuk kami yang jauh Tuhan dari kami Bapa, Kau senantiasa sertai kami Tuhan, berkati kami Tuhan di masa tuanya. Kau berikan senantiasa dia sukacita dan sejahtera Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-harinya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati tangannya Tuhan, tetap kuatkan kami Tuhan, kami beri percaya Tuhan, Kau akan sembuhkan tangan kami ya Tuhan, dan dia dapat kembali beraktivitas ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Marbun ya Tuhan. Kami percaya kasih melimpah atas Ibu Marbun, kami percaya Tuhan hari lepas hari Kau kuatkan dia Bapak untuk melewati proses pengobatan yang dia harus lewati Tuhan. Kami tahu Bapak pada akhirnya dia akan melihat betapa besar dan berkuasanya Kau atas hidupnya. Pemulihan akan terjadi atas Ibu Marbun, kesembuhan akan menjadi milik Ibu Marbun ya Tuhan. Jauhkan dia dari kejauh operasi Tuhan, karena kami percaya Kau lebih dari dahsyat dari semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami percaya Kau juga berkati orang tua dari di Tausennya Tuhan Yesus. Kau yang pulihkan Tuhan, kami percaya Kau akan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa terhadap orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami tahu Bapak berkat mengalir setiap kami Tuhan yang senantiasa rindu. Begitu juga untuk program-program gereja Kau berkati Tuhan, mulai dari doa ajar Tuhan, PBI Tuhan. Begitu juga dengan ibadah raya Kau yang berkati. Begitu juga dengan rencana yang Tuhan di bulan Mei nanti Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau juga yang berkati, Kau tutupkan segala sesuatu Tuhan, berikan kelancaran semuanya Tuhan. Begitu juga dengan kerinduan Bapak gereja akan pindah Tuhan ke tempat yang lebih besar ya Tuhan. Rencana-Mu kami percaya yang terbaik ya Tuhan. Mari Tuhan Kau cukupkan program, Kau cukupkan semuanya Tuhan. Biaya semuanya Kau cukupkan ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau tiada mustahil ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami ya Tuhan. Kau yang penuhi bangku-bangku yang kosong ya Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga Bapak Gembala kami ya Tuhan, senantiasa berikan hikmat marifat Bapa untuk berkati kami, mengembalai kami di gereja di kami, Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada Bapak Gembala, berkati dalam setiap aktivitasnya, Kau berkati dalam pekerjaannya, terus pelayanannya. Kau berkati juga keluarga besar Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat berlimpah atas keluarga Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, tahu kasih untuk melipat buat anak-anak kami, kemudian anak-anak-Mu yang besok akan pengumuman jalur prestasi Bapak untuk masuk universitas negeri Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau Tuhan. Biarlah yang terbaik Kau berikan untuk dia Tuhan. Apapun hasilnya nanti kami tahu itu yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada seluruh anak-anak kami yang sedang melewati ujian saat ini Tuhan. Mari Bapak Kau berikan juga pintaran kepada mereka Tuhan, kemampuan kepada mereka, sehingga kelak anak-anak kami dapat menjadi anak terang-terangnya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, kami bisa menjadi anak yang berhasil ya Tuhan, menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, yang hanya bersandar hanya kepada mengambil kebenaran Tuhan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih besar setia-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Bapak, siapa telah terpilih untuk menjadi pemimpin yang baru di bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang terbaik selalu berikan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah saat berdengan kami. Biarlah Bapa kasih-Mu mengalir atas hidup kami, atas masa depan kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu Tuhan menerima berkat daripada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita
melalui perantaranya anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan yang menopang kita sehingga kita menjadi pemenang-pemenangnya melalui perantara Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Koko Nathan, mana kita foto? Mana Koko Nathan, si ganteng. Yuk, hitung, mana jempolnya? Jempolnya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak ganteng. Tuhan berkati Pak Darman, Bu Ana, Bu Rifon, Bu Mila. Tuhan berkati. Kasih doanya. Balinya tinggalin aja tuh Bali. Tinggalin. Ya jangan dibawa, apa nih? Dibawa apa? Baik, selamat istirahat Amin. ya. Sayang. Kita cek. Puji Jaki Mi. Sampai ketemu hari Rabu. Ya, saya izin live ya. Selamat istirahat. Selamat semua. Jumat ini WL worship apa bukan sih?